Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengukur menilai suatu karakteristik kinerja seseorang dalam berbagai konteks, seperti pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Aspek-aspek perencanaan tes melibatkan yang pertama itu tujuan tes, yang kedua desain tes, yang ketiga validitas, yang keempat reliabilitas, yang kelima waktu dan lokasi, yang keenam instruksi dan panduan, yang ketujuh pengelolaan dan penguasaan, dan kedelapan penilaian dan analisis hasil, 9 ruang lingkup materi, yang ke-10 akomodasi khusus, yang 11 terakhir ketentuan etika. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, perencanaan tes dapat dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa tes memberikan informasi yang akurat dan bermakna sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Kemudian soal yang nomor 2, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, buatlah pertanyaan yang menguji pemahaman konsep, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian pertimbangkan jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, atau esai sesuai dengan tingkat kompleksitas yang diinginkan. Kemudian aspek afektif, fokus pada sikap, nilai, dan emosi. Yang kedua, gunakan pertanyaan atau skenario untuk menilai respon emosional dan nilai peserta terhadap situasi tertentu. Dan yang terakhir, aspek psikomotorik, rancang situasi atau tugas yang memerlukan ketepatan fisik atau gerakan. Kemudian soal yang ketiga, ciri butir tes yang disebut baik, yaitu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, jelas dan tepat sasaran. Pertanyaan harus jelas sesuai dengan tujuan pengujian atau pembelajaran. Yang kedua, ringkas dan padat. Ketiga, bervariasi. Dan yang keempat, tidak memihak. Kelima, relevan dengan materi. Dan yang keenam, terdapat jawaban yang jelas. Yang ketujuh, format yang konsisten. Kelapan, mengukur pemahaman tingkat tinggi. Penting untuk menciptakan soal yang mendukung proses pengukuran dan evaluasi yang akurat terhadap pemahaman peserta. Kemudian, jelaskan 3 definisi menurut para ahli tentang evaluasi, sertakan nama penulis, nama buku, dan terbit. Yang pertama, menurut Hamdani, definisinya evaluasi adalah proses penentuan nilai yang keberhasilan program pendidikan atau instruksional. Penulisnya Zubaidah Hamdani. Buku Strategi Belajar Mengajar, tahun terbit 2003. Yang kedua, menurut Sudijono, definisinya evaluasi adalah proses pengumpulan data dan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Penulisnya Anas Sudijono. Bukunya Pengantar Evaluasi Pendidikan, tahun terbit 2009. Kemudian yang ketiga, menurut Mulyasa, definisinya evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi, pengukuran, dan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Penulisnya Mulyasa. Bukunya Menjadi Guru Profesional, tahun terbitnya 2004. Kemudian soal yang terakhir yaitu tentukan hasil validitas butir soal berikut. Di sini sudah disediakan yaitu tabel di mana sudah tercantum nomor butir soal yaitu 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian responden ini bisa kita anggap dengan peserta didik. Dengan peserta didik berjumlah 15, R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7, 8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15. Kemudian kita akan menentukan hasil N, di mana hasil N ini 11 karena N yaitu jumlah butir yang benar, jumlah soal yang kemudian untuk mendapatkan hasil 11 dengan menghitung jawaban siswa yang benar. Tes yang pertama, siswa yang menjawab benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Maka hasilnya ada 11. Maka hasilnya adalah 11. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk menentukan P, yaitu 11 dibagi dengan jumlah siswa. 11 dibagi 15, maka hasilnya 73. Begitupun seterusnya. Kemudian Q adalah 1 kurang P, di mana 1 kurang 0,73, maka hasilnya 0,27. Terus untuk menentukan XT ialah jumlah benar per siswa, di mana siswa yang pertama saat yang menjawab benar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka hasilnya adalah 7, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan XT kuadrat, kita kalikan 7 dikali 7, maka hasilnya 49. 7 kali 7, maka hasilnya 49. Begitupun seterusnya. Sigma XT untuk mendapatkan hasil 101, maka kita cari 7 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 6 7 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 5, maka sigma XT nya yaitu 111. Sigma XT kuadrat begitu pula dengan menambahkan hasil dari jawaban persiswa tadi, yaitu sigma XT kuadrat yaitu hasilnya 689. Kemudian rumus RP bis MP kurang MT bagi STT kali akar P bagi Q. Keterangannya di sini RP bis sama dengan koefisien korelasi point, MP skor rata hitung untuk butir yang dijawab, terus MT yaitu skor rata dari skor total, STT standar divisi skor total, P proporsi siswa yang menjawab benar, Q proporsi siswa yang menjawab salah. Kemudian N yaitu jumlah butir yang benar, P yaitu jumlah betul atau jumlah siswa, Q yaitu 1 kurang P tadi, XT yaitu jumlah benar per siswa. Kemudian langkah yang kedua menentukan MT dengan rumus. MT sama dengan sigma XT bagi N, yaitu tadi sigma XT yaitu 101, terus N yaitu jumlah siswa 15, maka hasilnya
6,73. Keterangannya di sini, sigma xt sama dengan total jumlah benar bersiswa n jumlah siswa. Langkah yang ketiga, menentukan SDT dengan rumus. SDT sama dengan akar sigma xt kuadrat bagi n kurang sigma xt bagi n pangkat 2. Maka sigma xt2 ini 689 n jumlah siswa 15 kurang sigma xt 111 bagi 15 pangkat 2, maka hasilnya 45,94 kurang 6,73 pangkat 2, maka hasilnya 0,6471. SDT 0,80. Langkah yang keempat, menentukan MP pada setiap soal tes. MP total xt siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab benar. MP 17 siswa dengan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 11 jumlah siswa. Kemudian kita hitung dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 5 dibagi 11, maka hasilnya 74, dan kita turunkan 11. 74 bagi 11, maka MP nya yaitu 6,72. Begitupun terusnya untuk menentukan MP, kita totalkan siswa yang menjawab benar dengan jumlah siswa yang menjawab benar, kita bagikan. Langkah terakhir adalah memasukkan angka ke rumus uji validitas. Yang pertama, RV-BIS, MP kurang MT bagi SDT kali akar P bagi Q sama dengan 6,72 sama kurang 6,73 bagi 0,80 kali akar 0,73 bagi 0,27 sama dengan negatif 0,01 bagi 0,80. Hasil dari 0,73 bagi 0,27 yaitu 2,70. Maka di sini hasil dari 0,01 dibagi 0,80 hasilnya 0,0125. Akar dari 2,70 yaitu 164. Maka di sini kita bagikan, yaitu hasilnya 0,0205. Maka hasilnya tidak valid. Untuk menentukan valid atau tidaknya, yaitu tentukan nilai 0 harus di atas 4, seperti soal yang nomor 5 ini atau yang nomor 5 ini. Hasilnya 0,4 mas. Jadi untuk menentukan validnya yaitu harus 0,3 ke atas ataupun kalau bisa 0,4 ke atas.